Assalamualaikum. Baik, hari ini kita akan membahas tentang lanjutan video sebelumnya tentang integral part 2, yaitu tentang menghitung volume. Jadi bagaimana caranya menghitung volume menggunakan integral. Nah, langsung saja. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang cara menghitung luas dengan menggunakan integral. Nah, integral juga bisa digunakan untuk menghitung volume, tapi bukan volume bangun ruang yang umumnya sering kita cari volumenya. Misalnya kalau kubus kan sudah gampang cara menemukan volumenya, tinggal dikalikan sisi kali sisi kali sisi. Oke. Tapi bagaimana kalau bentuknya itu sedikit berbeda dari model ini? Misalnya kita ingin mencari volume benda yang bentuknya seperti ini. Oke. Dia seperti cangkir, tapi bawahnya bentuknya seperti kurva. Nah, mencari volumenya kan sulitan ya. Biasanya kan kita mencari volume kalau dia berbentuk tabung. Dia berbentuk tabung atau berbentuk misalnya kerucut. Oke. Kerucut itu sudah kita sering cari cara menemukan volumenya. Tapi kalau dia berbentuk seperti ini atau dia berbentuk seperti ini, kita mau mencari volumenya, itu mungkin akan kesulitan, sehingga kita bisa menggunakan rumus atau menggunakan pendekatan integral. Nah, untuk lebih detailnya langsung saja kita lihat contohnya. Misalkan kita memiliki sebuah fungsi, anggaplah ini fungsi y sama dengan akar x. Oke. Nah, kita ingin menghitung volume dari kalau fungsi ini diputar mengelilingi sumbu x. Oke, diputar mengelilingi sumbu x, itu akan membentuk sebuah bangun ruang. Oke, bangun ruang yang ada di dalam sini. Nah, bangun ruang ini untuk mencari volumenya kita menggunakan integral. Jadi volumenya itu sama dengan integral. Misalkan batasnya dari A sampai B. Misalkan sini batasnya A sampai sini, anggaplah di sini B. Sini titiknya. Yang diintegralkan adalah area. Area itu artinya luasnya, luas x dx. Oke. Luas yang dimaksud ini adalah luas permukaan ini. Nah, luas permukaan ini karena ini kalau dilihat dari depan dia akan berbentuk seperti lingkaran. Oke, berbentuk lingkaran, di mana jari-jarinya ini sesuai dengan fungsi ini. Jadi jari-jarinya R-nya itu sesuai dengan fungsi y sama dengan akar x. Nah, untuk mencari luasnya, areanya itu sama dengan V R kuadrat. Oke, sehingga bisa ditulis V R-nya itu sama dengan ini, berarti akar x pangkat 2. Berarti V dikali akar x dipangkat 2 kan berarti hasilnya sama dengan x. Berarti ini yang diintegralkan. Oke. Misalkan batasnya di sini adalah dari 0 sampai misalkan 4. Berarti untuk mencari volumenya ini adalah integral batasnya 0 sampai 4. AX itu adalah Vx dx. Oke. P ini konstanta. Jadi bisa kita tidak integralkan. Jadi yang integralkan adalah x-nya saja. Nah, integral dari x, masih ingat? Integral dari x pangkat n dx itu sama dengan n
X pangkat N kurang 1 dibagi N kurang 1 ditambah C. Ini kalau belum ada batasnya. Ini sudah ada batasnya, berarti langsung saja integralkan X pangkat 1. Sini tambah 1 ya, karena integral. Berarti X pangkat, ini pangkatnya 1, berarti 1 tambah 1, 2 per pangkatnya 1 atau 1 tambah 1 berarti per 2. Ini P-nya tetap ditulis di sini. Oke, batasnya adalah 0 sampai 4. Nah, seperti biasa kita masukkan batasnya. Mulai dari batas atas. Berarti P dikali 4 pangkat 2 per 2 dikurang batas bawah P 0 pangkat 2 per 2. Ini hasilnya pasti 0. Sehingga kita dapat 4 pangkat 2 16. Oke, 16 bagi 2 8, berarti 8 Pi. Pi-nya kamu bisa ganti 3,14. Kalau 8 dikali 3,14 itu sama dengan kurang lebih 25,3. Nah, inilah inilah volume dari benda putar ini. Fungsi ini, grafik ini yang diputar mengelilingi sumbu X. Oke. Nah, saya akan berikan contoh lain biar lebih jelas. Kita ubah fungsinya, misalnya dia bentuk fungsinya seperti ini. Oke. Misalkan dari 0 1 2, misalnya 2. Nah, ini diputar mengelilingi sumbu X, berarti dia akan seperti ini. Oke. Kalau dilihat dari sebelah sini, diputar, anggaplah ini di sisi atasnya, dia bisa bentuknya seperti ini. Jadi dia mungkin berbentuk seperti sebuah wadah, seperti ini. Jadi ini mau dicari volumenya ini di dalam berapa. Nah, kalau ada model seperti ini mau dicari volumenya, kita bisa menggunakan integral. Anggaplah fungsi ini adalah X kuadrat, jadi Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Oke, kalau X kuadrat tambah 1, berarti kita cari dulu areanya. Bisa juga langsung saja kita cari volumenya sama dengan tadi pasti ada P-nya ya, karena luas, kita mau cari luasnya ini di atas, berarti dia Pi R kuadrat. Ini adalah fungsi R-nya, berarti Pi dikali X kuadrat tambah 1 kuadrat. Nah, ini harus dikuadratkan. Nah, Pi-nya ini bisa jadi konstanta, jadi bisa di luar saja, di luar dari integral. Jadi batasnya 0 sampai 2. Yang diintegralkan adalah sisa yang di dalam ini. Jadi X kuadrat ditambah 1 kuadrat dx. Oke. Kalau dijabarkan, X kuadrat tambah 1 kuadrat itu sama dengan X pangkat 4 ditambah 2 kali X kuadrat kali 1, berarti 2X kuadrat ditambah 1. Jadi itu yang akan diintegralkan. Integral, ini ada Pi-nya, 0 sampai 2 X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat ditambah 1. Nah, ini yang akan diintegralkan, dx. Kita integralkan satu-satu ya, berarti Pi dikali X pangkat 4 diintegralkan, berarti X pangkat 5 ya, bertambah 1 pangkatnya, dibagi 5 tambah 2X pangkat 3 per 3. Jadi pangkatnya bertambah 1, kemudian dibagi dengan pangkatnya itu, tambah X.
batasnya 0 sampai 2. Kita masukkan batas atas. Nah, batas bawah itu hasilnya 0, pasti 0, jadi kita batas atas saja dimasukkan. Jadi Pi dikali 2 pangkat 5 sama dengan 32 per 5 ditambah 2 pangkat 3, 8 kali 2, 16 per 3 ditambah 2. Nah, inilah hasilnya. Kita samakan penyebutnya, kita pakai penyebut 15 ya. Oke, 5 kali 3 kan 15. 3 kali 32 sama dengan 96 ditambah 5 kali 16, 5 kali 6 0, simpan 3, 5 kali 1 5, 80. Masih ada 2. 15 kali 2 30. Ini dikali Pi. Oke, kita jumlahkan. Ini 80 tambah 30 itu 110. 110 tambah 96 sama dengan 206 dibagi 15 Pi. Nah, inilah hasilnya. Bisa dikalikan lagi dengan Pi 3,14, bisa juga sampai sini saja sudah bisa. Oke. Nah, baik. Saya kira cukup sekian contohnya. Kalau ada yang ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Nah, sebagai soal latihan saya berikan 2 soal latihan ya. Yang pertama, coba cari volume benda putar dari fungsi Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini lebih gampang ya. Kalau tadi X kuadrat tambah 1, ini cuma X kuadrat saja. Dengan batas 0 sampai 3. Yang kedua, tentukan volume benda putar dari fungsi Y sama dengan akar X tambah 1. Oke, tadi kalau akar X saja, ini ada tambah 1 akarnya semuanya, dengan batas 1 sampai 2. Oke, coba kerjakan. Semoga soal latihan ini bisa bermanfaat dan contoh-contoh soal sebelumnya bisa dijadikan rujukan untuk mengerjakan soal ini. Saya kira cukup sekian. Terima kasih semuanya sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.